Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul dalam rohani dalam acara destinasi modul 134 dengan tema budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Hasnawati sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Bangkalan. Untuk mengefisiensikan waktu, saya persilakan Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili beliau untuk membuka acara ini. Kepada Bapak saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati rekan-rekan guru SMK 2 Bangkalan, yang saya hormati juga Ibu Hasnawati sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Bangkalan. Mewakili Bapak Kepala Sekolah, saya akan membuka kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul pada kegiatan diseminasi modul 1.4. Temanya budaya positif. Insya Allah akan dibawakan oleh Ibu Hasnawati sebagai DGP Angkatan 9 Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya yaitu pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Hasnawati. Kepada Ibu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kesempatan hikmah sehingga saya bisa melaksanakan diseminasi modul 1.4 ini tentang budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan guru, kepala sekolah atau yang mewakili beliau. Terima kasih atas dukungannya selama ini, selama saya mengikuti pelatihan guru, pendidikan guru penggerak. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membawakan destinasi modul 1.4 dengan tema budaya positif. Tujuan destinasi ini diharapkan CJP akan menyampaikan kepada pemangku kepentingan di sekolahnya mengenai perubahan paradigma dan penerapan strategi disiplin positif di sekolah masing-masing. Kedua, diharapkan kegiatan ini akan membantu murid belajar dengan aman dan nyaman pendidikan. Materi diseminasi kali ini saya adalah pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Kelima, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi, dalam hal ini 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Baiklah, kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara maupun Dian Bosen, di mana kedua pakar pendidikan ini melakukan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Adapun tujuan yang mulia di sini menuju kepada nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati bersama, lepas dari suku,
dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai kebajikan universal. Pertama, profil pelajar Pancasila. Jadi ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Contoh lain nilai kebajikan universal adalah 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation, cinta Tuhan dan segenap ciptanya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke materi teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Setelah kita tadi mendengarkan pemaparan tentang nilai-nilai kebajikan yang universal, sekarang kita masuk ke materi teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Terkadang, bukan terkadang, malah kalau kita melakukan sesuatu atau perbuatan, itu biasanya ada 3 motivasi yang mendasari kita. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi terkadang atau hukuman. Jadi terkadang siswa kita itu memilih tidak melanggar. Itu bukan karena kesadaran dirinya, tapi dia hanya takut karena ada sanksi kalau dia melanggar. Dia tidak enakan dengan temannya kalau dia tidak melanggar. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi terkadang murid kita itu rajin, disiplin, patuh pada aturan, karena sebenarnya dia hanya menginginkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ingin misalnya dipuji oleh gurunya, ingin dipuji oleh temannya, atau lain sebagainya. Kemudian motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di antara ketiga motivasi ini, tindakan yang paling tinggi adalah motivasi yang ketiga, di mana murid melakukan suatu tindakan atau taat terhadap aturan karena mereka menyadari bahwa dengan melakukan kebaikan, dengan patuh pada aturan, mereka menghargai diri mereka sendiri karena mereka percaya dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau percaya. Jadi diharapkan siswa kita nantinya mereka tidak menghindari berbagai macam pelanggaran di sekolah kita ini atau mematuhi segala aturan yang ada di sekolah kita ini, muncul dari motivasi dari pribadinya atau intrinsiknya. Jadi dari dalam memang muncul bahwa demi menghargai dirinya sendiri. Tujuannya nanti adalah menciptakan yang namanya disiplin positif. Disiplin positif inilah salah satu fondasi yang dibutuhkan untuk membangun yang namanya budaya positif. Untuk lebih jelasnya, baiklah kita bahas satu-satu. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara pelanggaran disiplin dalam bentuk konsekuensi. Jadi hukuman itu ada juga yang disebut dengan konsekuensi. Jika konsekuensi dia sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada penghargaan. Dalam tata tertib sekolah kita misalnya, ada beberapa yang diatur. Contoh misalnya, apabila dia bolos 3 kali, maka kami dilakukan pemanggilan kepada orang tua murid. Apabila misalnya siswa tidak datang tanpa surat keterangan beberapa kali, orang tua kami surati.
dan berbagai macam sanksi-sanksi, konsekuensi yang telah disepakati kita buat sama-sama di peraturan sekolah kita. Jadi itu perbedaan utama antara hukuman dan konsekuensi. Walaupun keduanya sebenarnya sama-sama bentuk akibat dari adanya sebuah pelanggaran. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, selain hukuman, konsekuensi, pada modul budaya positif ini kami sebagai CJP diperkenalkan dengan istilah yang namanya restitusi yang dikenalkan oleh dosen. Jadi saya tidak tahu, mungkin ini teman-teman yang lain sudah pernah mendengar istilah restitusi. Tapi bagi saya pribadi, restitusi ini adalah hal baru yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini, di mana ternyata dalam menyelesaikan persoalan kepada siswa, dalam siswa melakukan apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran, ternyata bukan hanya ada hukuman dan konsekuensi, tapi ada penyelesaian masalah yang disebut dengan restitusi. Di mana di restitusi ini antara pelaku dan korban itu sama-sama mereka diuntungkan. Pelaku diharapkan bisa menyadari dan memiliki nilai-nilai positif mereka, sementara korban mendapatkan tindakan yang selainnya mereka dapatkan. Misalnya si pelaku meminta maaf kepada si korban, tapi selain itu si pelaku dikembalikan kepada dirinya untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan antara hukuman dan penghargaan, mari kita lihat kasus berikut. Nah, anak-anakku sekalian dan teman-teman sekalian, perhatikan ada beberapa contoh kasus di sini. Saya akan meminta ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak sekalian untuk menentukan kira-kira pernyataan ini yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Oke, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut kita konsekuensi atau hukuman ini? Kita ada yang lain? Mencatat 100 kali karena terlambat dan berjanji misalnya tidak akan melanggar lagi. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi hukuman bagaimana? Kita Kalau kesepakatan berarti konsekuensi, kalau tidak ada kesepakatan berarti hukuman. Kalau kita dia konsekuensi atau hukuman? Kita hukuman. Oke. Yang benar adalah ini adalah konsekuensi. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan, ya. Katanya kalau konsekuensi itu disebut awalnya ada kesepakatan. Nah, ya itu konsekuensi. Di sini dikatakan tadi bahwa pelanggaran itu biasanya dia akan memberikan hukuman itu biasanya adalah dia menyakiti secara verbal non verbal, ya. Nah, tapi kalau ini adalah konsekuensi karena dia telah tidak mencatat, ya. Jadi ada hukuman yang aman kalau dia konsekuensi itu lebih cenderung kepada ada akibat, tapi dia tidak menyakiti fisik, dia tidak ke fisik. Beda hukuman karena tapi bukan fisik dalam arti verbal non verbal, ya. Karena menyakiti juga itu kita menghardik dengan kata-kata kasar kepada siswa, itu juga hukuman sebenarnya. Tapi kalau konsekuensi diharapkan setelah dia melakukan sebuah pelanggaran, tapi ada yang harus dilakukan untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah jelas sekali, ya, hukuman karena dia tidak nyambung tidak apa antara tindakan dengan tindakan dan dampak yang dirasakan tidak sinkron, ya. Hanya terlambat dia diminta lari mengelilingi lapangan sekolah. Oke, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kita itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Betul. Selanjutnya
Yang berikutnya lagi, murid diminta pusap 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menurut kita hukuman atau hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Kemudian, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, ya. Kemudian yang berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Hukuman, ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, jadi jelas sekali ya hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Berikutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengejarkan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi, ya. Berikutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran di videokan. Konsekuensi, karena dia kan olahraga. Lihat, ya ada hubungannya. Jadi memang kalau olahraga kan dia bukan hukuman karena ada dia sementara orang olahraga di lapangan terlambat bisa disuruh lari di lapangan. Oke? Jadi dari pembahasan ini antara konsekuensi dan hukuman saya harapkan ada pemahaman. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke penghargaan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut kepada penghargaan. Hamilton di bukunya Hanis Lewat ya, menghukum melalui penghargaan 1993 wawancara SD Annual Conference Maret 1995 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengungkapkan beberapa pernyataan dan hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, jadi ini pun bagi saya adalah hal yang baru karena ternyata menurut seorang pakar penghargaan itu sesungguhnya adalah penghukuman. Maunya kan kalau secara logika kok penghargaan ini adalah hukuman, karena kita kan senang ya kalau berikan penghargaan. Mari kita lanjutkan. Yang kata kenapa punish by reward? Kenapa ada istilah dari Kohn tadi bahwa dihukum karena sebuah penghargaan? Pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi menurut ini, kalau kita mengontrol orang dalam jangka pendek menggunakan penghargaan itu bagus. Tetapi kalau dia jangka panjang tidak efektif. Karena kenapa? Orang akan jenuh. Orang akan berubah menjadi bahwa saya melakukan ini karena mengharapkan penghargaan. Kapan penghargaan itu sudah tidak ada lagi, mereka tidak akan pernah punya motivasi lagi untuk melakukan sebuah tindakan tersebut. Jadi makanya kalau mengatakan bahwa efektif itu penghargaan kalau dia jangka pendek, jangka panjang tidak efektif. Reward, ya betul. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi, kenapa penghargaan tidak efektif? Karena orang motivasinya melakukan sesuatu itu
tidak ikhlas lagi dalam hati, hanya karena mengharapkan adanya penghargaan. Mereka berharap bahwa kalau mereka melakukan ini, maka mereka akan dihargai. Tapi sampai kapan kita akan memberikan orang penghargaan? Jadi akhirnya tidak akan berubah, tidak akan ada perubahan positif dalam diri orang tersebut, karena motivasinya melakukan sesuatu hanya untuk sebuah penghargaan. Kalau sudah tidak ada penghargaan, lakukan lagi, betul. Nah, selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Nah, kok bisa? Nah, kita dengarkan penjelasannya. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka yang tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Penghargaan merusak hubungan. Ada pendapat lain? Nah, jadi katanya ketika seseorang diberikan penghargaan, orang lain yang tidak diberi penghargaan itu kan ada rasa irinya. Nah, akan ada rasa iri hatinya. Jadi dia tidak, terkadang penghargaan yang kita beri yang kita terima dari orang lain terkadang tidak menjadi motivasi bagi orang lain. Terkadang ternyata ada orang yang merasa iri, dia terus yang dapat penghargaan, harusnya dia merasa tidak melanggar jadi. Jadi terkadang penghargaan menurut itu dia merusak hubungan. Akhirnya dia tidak menyukai orang itu ya, akhirnya dia benci, akhirnya ada timbul deh sayang dia mani, iya bisa deh, itu selalu seperti itu kan kadang ya. Kalau ada teman tak mungkin di kelas tuh, dia deh asal iya aja, pasti bisa deh. Nah, timbul rasa di beda-bedakan. Akhirnya itulah mengapa dikatakan bahwa ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan ketepatan. Nah, kenapa dia mengurangi ketepatan ini? Survei juga yang dilakukan. Ternyata ada beberapa survei yang diberikan, ada orang yang dikasih reward permen, ada yang tidak dikasih permen, diberikan pekerjaan yang sama. Akhirnya yang diberikan permen ini karena mungkin tidak fokus lagi kepada pekerjaannya, karena yang diingat permennya terus, akhirnya ketepatannya menjadi berkurang. Kemudian berkesinambungan dengan ketepatan kurang, otomatis kualitas juga berkurang. Sehingga dikatakan penghargaan menurunkan kualitas. Yang paling menarik di sini penghargaan mematikan kreativitas. Ya. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Nah, jadi ada sebuah kegiatan, anak-anak nanti dikasih penghargaan kalau bisa bikin puisi. Kreativitas kelompok itu menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Ada pendapat lain? Ada yang bisa menanggapi statement ini? Ibu Puji? Berpikir mengenal hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Jadi ini murid-murid akan bersemangat ketika mereka tahu apa reward yang akan diberikan. Mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, jadi betul begitu anak-anak diberi reward, mereka punya motivasi. Jadi keinginan mereka berbuat puisi itu bukan lagi timbul dari dalam, bukan motivasi diri, motivasi dari dalam yang tidak hilang nih. Karena yang diingat adalah sebutnya, ada gula-gulanya kan, ada gula-gulanya. Jadi mereka bekerja bukan karena mau tahu tentang puisi ini, tapi bagaimana mereka dapat gula-gula. Nah, berbeda dengan yang tidak tahu. Yang tidak tahu kalau ada hadiah, mereka bekerja tulus saja. Kadang kita begitu ya. Kalau di rumah misalnya, ini kan musim cuaca tidak ada air. Nah, siapa di rumahnya kekeringan airnya? Biasanya disuruh sama orang tua angkat air. Tapi kalau biasa mungkin dikasih hadiah, nanti begini pasti, mana nih hadiahku? Tadi sudah pakai angkat air. Nah,
Tapi anak-anak yang tidak pernah dikasih hadiah, angkat air ya sudah, angkat air sudah aja, kan? Tidak ada apa-apa yang akhirnya nanti tujuannya dia perlu diambil air karena kalau saya angkat air sebentar ada hadiah dikasih Kak. Bagaimana Kak kira-kira perasaan Kak kalau tiba-tiba mama tak lupa kasih hadiah? Nah, bagaimana? Kecewa atau kecewa ya Karena biasa dikasih hadiah, sekarang tidak. ya betul sekali ya, tiba-tiba menjadi kecewa. Tadi mana ini hadiah? Jadi betul tadi bersambungan bahwa memang pemberian penghargaan itu kadang tidak efektif. Nah selanjutnya penghargaan menghukum. Ini juga bagi ibu hal yang baru juga. Ibu juga kaget juga kok bisa penghargaan itu menghukum. Nah penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam satu ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi ternyata saya juga awalnya kok bisa penghargaan itu, makanya saya memaknai satu kata bahwa penghargaan itu dalam menghukum. Ternyata siapa yang merasa terhukum? Saingannya orang yang mendapat penghargaan. Misalnya dalam ranking tadi, ranking 1, ranking 2 kan biasanya murid bersaing ya. Pokoknya tiba-tiba salah satu di antara kalian kan ranking 1 hanya 1 kan, pemenang hanya 1. Tiba-tiba kita ini merasa bahwa saya akan ranking 1, ternyata tidak. Nah yang gagal ini kira-kira apa perasaannya? Kecewa kan? Kecewa pada siapa? Diri sendiri ya. Kecewa pada kenapa saya bisa gagal seperti ini. Jadi ternyata penghargaan itu akan memberikan efek menghukum juga kepada orang lain. Tanpa kita sadari penghargaan yang kita berikan kepada murid kita yang satu telah menjadi hukuman bagi murid kita yang lainnya. Ada yang mau ditanggapi? Mungkin insecure. Ya betul, ada rasa insecure-nya kodong. Insecure dia, kenapa? Aduh, akhirnya tanpa saya menyadari, maksud saya baik mungkin memberikan penghargaan kepada yang ranking 1, saya telah lalai kepada murid saya yang tingkat kedua bahwa ada rasa kecewanya. Akhirnya dia merasa, akhirnya insecure, dia menghukum dirinya sendiri, dia merasa gagal. Akhirnya kembali lagi bahwa hukuman itu merusak sebuah hubungan ya. Nah selanjutnya mematikan motivasi dalam diri. Ini betul sekali mutlak ya. Begitu kita selalu berpikir bahwa apa yang kita lakukan karena hadiah dan hadiah, tidak ada kesadaran yang muncul dari diri kita sendiri. Sementara untuk membangun yang namanya budaya positif harus muncul disiplin positif dari diri sendiri. Silakan masuk Pak. Nah dari diri sendiri. Jadi demikian tentang penghargaan. Jadi penghargaan dan hukuman itu ternyata sama-sama fungsinya untuk mengontrol orang lain. Setelah tadi kita memahami tentang hukuman, penghargaan, konsekuensi, sekarang kita ada lagi yang dinamakan restitusi. Jadi selain konsekuensi, hukuman, ada yang namanya restitusi. Restitusi inilah sebenarnya diharapkan untuk kita terapkan dalam menangani berbagai permasalahan yang kita temukan pada murid-murid kita. Karena kenapa? Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Tadi di awal tema yang dibawakan yang kami pelajari yang modul 4 itu tentang budaya positif. Dan hal utama yang harus dimiliki untuk membangun sebuah budaya positif di sekolah, di kelas, di lingkungan kita itu adalah yang namanya disiplin. Disiplin positif. Disiplin positif ini akan bisa tumbuh pada diri kita apabila semua tindakan kita itu didasarkan kepada penghargaan untuk diri sendiri karena kita mempercayai nilai-nilai positif yang kita miliki. Ya. Jadi motivasi untuk melakukan tindakan yang baik, motivasi untuk tidak melanggar aturan yang ada di sekolah itu bukan karena takut karena dapat hukuman, bukan karena mau dikasih hadiah, mau dihargai oleh orang lain, tetapi yang pertama adalah menghargai diri sendiri. Dengan kita berbuat baik, kita meyakini bahwa kebaikan itu akan kembali pada diri saya. Dengan saya tidak melanggar,
kebaikan yang didapatkan itu adalah kembali kepada diri saya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu bukan hukuman atau konsekuensi, tapi bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen di bukunya 2004. Jadi restitusi itu adalah mengembalikan, menciptakan proses, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi lebih fokus kepada perbaikan karakter. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, ya. Jadi misalnya, contoh, misalnya anak-anakku terlambat ke sekolah hari ini, ya. Di sini biasanya apa ya, kalau terlambat ini apa yang hukuman yang diberikan kepada kita? Kalau terlambat, siapa yang bisa jawab? Kalau terlambat, biasanya pernah terlambat. Nah, apa biasa hukuman yang kita dapat dari guru kalau terlambat? Mengumpul sampah. Kira-kira dari proses mengumpul sampah, pelajaran apa yang bisa diambil? Mendisiplinkan diri, ya. Apa kira-kira? Mendisiplinkan diri. Jadi tadi misalnya Suki mengambil sampah. Nah itu, di restitusi ini kita belajar dari kesalahan. Kalau terlambat ini apa yang kita lakukan untuk tidak terlambat lagi, ya. Jadi bukan bahwa kalau lambat selesai diberikan sebenarnya bukan hukuman, ya, konsekuensinya, ya. Konsekuensinya memungut sampah. Apakah akan berakhir di situ? Besok terlambat, konsekuensinya punya sampah lagi. Tapi di restitusi diharapkan anak itu bisa mengambil pelajaran dari kesalahannya kemarin. Hari ini terlambat, akan diminta mencari solusi kira-kira apa yang anak-anak lakukan supaya tidak terlambat lagi. Bukan menurut gurunya, kamu terlambat lagi. Kamu terlambat lagi besok, awas ya, tidak. Tapi kalian akan diminta untuk menyadarkan diri sendiri. Kalau hari terlambat, kira-kira solusinya apa supaya kalian tidak terlambat lagi? Kira-kira kalau kamu terlambat, ada tidak manfaatnya untuk kalian? Kan seperti itu. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan, ya. Jadi akan terbina keterbukaan, ya, antara guru, siswa, murid yang melanggar. Karena guru akan meminta murid yang melanggar tersebut untuk kira-kira nak mungkin seperti apa sih, kenapa kita begini, apa kan anak lakukan supaya ini tidak terjadi lagi. Wajar kalau seseorang melakukan kesalahan, ya. Jadi akan ada beberapa akan cerita hubungan-hubungannya yang akrab antara guru dan murid itu harapannya. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi pada saat penanganan restitusi dari dipaksa kita bahwa besoknya jangan terlambat, kalau terlambat awas, tidak. Tapi anak akan diminta, oh ya, kira-kira apa yang kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Kalau kamu tidak terlambat lagi, kira-kira apa dampak positifnya untuk kamu? Jadi anak-anak diminta untuk memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Atau anak-anak diminta untuk belajar dari kesalahannya. Nah, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Jadi dalam diskusi ini anak-anak tesis murid diminta untuk coba tanyakan dalam dirinya. Nah, kira-kira waktu tak terlambat ada rasa bersalah atau tidak? Ada. Jadi kira-kira kalau diminta ditanya sama guru tak lebih lanjut, apa yang akan lakukan? Apakah ada solusi kalau tidak terlambat lagi? Kira-kira? Jadi sebenarnya rata-rata murid itu sudah memiliki sebenarnya solusinya sendiri, ya. Cuman mungkin selama ini saya pribadi juga mungkin terlalu memaksakan menggunakan akses kepada murid. Saya menganggap bahwa apa yang dilakukan kepada murid itu sudah benar, padahal ternyata murid juga butuh didengar.
Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tidak serta-merta kita menjudge bahwa mentong kau hari-hari kau terlambat, tidak mentong kau memang begitu, tidak. Tapi di sini guru diminta coba tanyakan apa alasannya mereka terlambat, mengapa terlambat. Ya. Kemudian berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dr. William Gosen menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Jadi coba Gosen katakan mana? Sibuk mengevaluasi orang lain, dia sibuk menangkap orang lain, tapi tidak mencari dirinya, tidak bercermin pada dirinya. Jangan-jangan saya ternyata lebih buruk dari mereka. Jadi menurut William Gosen, orang bahagia itu mengevaluasi diri sendiri, tidak mengevaluasi orang lain. Nah, jadi kalau kita bilang bahagia, kan jangan sibuk mengevaluasi orang lain. Ya, tapi ayo sibuki diri kita, ya evaluasi diri sendiri. Jadi ada lagi istilah baru kalau saya sengaja memberikan garis miring. Dr. William Gosen mengatakan bahwa orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri, orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, jadi proses restitusi ini, penjelasan masa ini tidak kita sibuk bagaimana kita mencari hukuman, bagaimana model peristiwa, tapi kita lebih fokus kepada perbaikan karakter. Jadi kita berharap setelah murid melakukan pelanggaran, mereka bisa menjadi karakter yang menyadari kesalahannya dan menghargai dirinya. Kemudian yang ke-8, restitusi menguatkan, ya, dengan ada perbaikan diri, perbaikan karakter, menguatkan karakter kita untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi di restitusi ini kita akan difokuskan supaya menemukan solusi supaya kejadian yang kemarin, pelanggaran hari ini tidak terulang lagi bagi muridku ke depannya. Kemudian yang ke-10 adalah restitusi mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Jadi misalnya, jadi restitusi ini tidak ada yang dirugikan. Korban, pelaku sama-sama mendapatkan menang. Jadi ada teori menang-menang, win-win solution ibaratnya. Jadi yang korban jelas melakukan minta maaf dan sebagainya, sementara si pelaku akan memperbaiki dirinya. Jadi restitusi ini diharapkan memberikan solusi yang menang-menang. Di sini tidak ada yang dirugikan, semua mendapatkan keadilan dan mendapatkan kesan masalah sebaik-baiknya. Oke, kita lanjut kepada keyakinan sekolah atau kelas. Pasti kita pernah mendengar yang namanya kesepakatan kelas. Pernah mendengar yang namanya kesepakatan kelas, ya? Nah, sekarang ada pertanyaan, kenapa bukan kesepakatan? Kenapa mesti keyakinan? Kenapa mesti yang dibangun? Kenapa kesepakatan bukan kesepakatan? Jadi kenapa keyakinan? Karena keyakinan ini dia lebih mengandung nilai-nilai kewajiban universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, jadi kalau keyakinan kelas kita lebih merujuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di sekolah tak, nilai-nilai kebajikan universal yang kita angkat adalah profil pelajar Pancasila. Pertama, apa itu profil pelajar Pancasila? Apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa lagi? Beretika, Berakhlak mulia. Apa lagi? Gotong royong. Apa yang tahu? Kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global. Jadi keyakinan yang kita, nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini kalau kita sekarang adalah profil pelajar Pancasila.
Oke. Pembentukan kajian sekolah atau kelas. Jadi hari ini kita akan latihan membuat keyakinan kelas. Ya, jadi ada ibu ambilkan bahannya dulu, baru kita membuat keyakinan kelas. Mungkin bagus kita akan bergerak ke kelas A, ya. Mari kita buat keyakinan kelas itu sama-sama. Jadi hari ini kita latihan bagaimana sih membuat keyakinan dalam kelas. Selanjutnya kita akan lanjut kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi materi sebelumnya dijelaskan bahwa restitusi itu mencari apa yang mendasari kebutuhan apa sebenarnya yang mendasari sampai murid itu melakukan sebuah tindakan pelanggaran. Mungkin kita bertanya, apa sih saja kebutuhan dasar sebenarnya kita sebagai manusia? Pertama, ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan jika salah satunya kita tidak miliki, maka akan ada namanya ketimpangan. Dan orang-orang, murid utamanya murid, dan ini berlaku bukan hanya pada murid, tapi kita juga. Jadi kebutuhan yang dasar dari manusia itu pertama adalah berdasarkan hidup survei. Apa yang kita butuhkan? Jadinya dia kebutuhannya sifatnya mendasar, pertama dalam kait dalam kesehatan. Ada yang namanya kita butuh pakaian, sandang, pangan, papan. Jadi yang berdasarkan itu kita butuh ya. Tapi selain kebutuhan berdasarkan hidup atau survei, ada lagi hal yang lain yang sifatnya psikologis. Ada yang namanya penguasaan. Jadi seseorang itu kita butuh ada yang namanya penguasaan. Kita butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh kebebasan. Kita butuh yang namanya kesenangan. Contoh penguasaan. Misalnya kita ingin dengar. Saya ingin supaya saya punya uang. Ada yang berkuasai. Bagaimana saya dengan diri saya? Tapi saya ingin penguasaan terhadap mereka supaya saya itu patuh dengan mengikuti apa yang perintah instruksi yang saya berikan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Dalam sebuah lingkungan pasti kita ingin yang namanya ada kasih sayang. Jadi di antara kita teman-teman guru ini pasti akan nyaman kalau ada saya mereka diterima di lingkungan mereka. Kemudian kebebasan. Kalau kita tidak bebas, we have to be. Ya, bagaimana kita bisa mengerjakan sesuatu dengan rasa tenang, nyaman kalau ternyata kita tidak memiliki yang namanya kebebasan. Kemudian kesenangan, ya, kita punya namanya kesenangan. Masa kita berada di suatu kondisi yang tidak nyaman, pasti kita akan ada yang namanya butuh yang namanya kesenangan, ya. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang kadang mempengaruhi karakter atau perilaku anak didik sebagai pemantik. Nah, Ibu Ambar pilih dari untuk kasus wali kelas 2A SD Pelita sedang bingung menghadapi ulah salah satu gurunya di kelas, yaitu Doni, yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Yang beranak di kelas datang kepada gurunya mengeluhkan bahwa yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dikaitkan dari kelima kebutuhan dasar tadi. Kita mungkin Ibu Haji Ramla mau memberikan tanggapan. Terima kasih Ibu. Jadi kalau saya memandang dari beberapa aspek mengenai kebutuhan dasar dulu dimulai, kemungkinan Doni itu tidak membawa bekal atau kemungkinan tidak ada bekal sama sekali yang dia bisa bawa ke rumah. Yang kedua, kemungkinan Doni itu iseng untuk sengaja mengganggu teman-temannya. Saya kira hanya itu mungkin. Jadi betulnya ada beberapa kebutuhan yang kita bisa menilai. Mungkin kalau tadi iseng berarti ada yang kelima kebutuhan itu mungkin dia butuh kesenangan. Dia senang kalau dia berhasil mengganggu temannya. Kemudian kalau dia tidak punya makanan, berarti itu mungkin ada hubungannya dengan bertahan hidup, ya. Kita
mungkin karena Doni ingin makan, jadi dia melakukan itu karena ingin bertahan hidup. Jadi sehingga Doni melakukan hal itu. Ya, mungkin seperti itu. Mungkin juga karena Doni hanya ingin mencari perhatian dari guru dan teman-teman sehingga maupun seperti hal itu. Jadi banyak hal yang bisa kita cari perbuatan peserta didik sampai dia melanggar peraturan. Itu semestinya mau mencari rasa diterima ya. Dia mungkin butuh rasa penerimaan dengan semuanya, cuma mungkin cara perlakuan yang mereka lakukan adalah beda. Jadi terkadang hal yang mendasari sebuah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh guru kita adalah kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. 5 posisi kontrol. Ya. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum. Jadi terkadang kita di sekolah ini tanpa kita sadari ada 5 posisi kontrol yang dimiliki guru. Pertama adalah penghukum. Seperti apa itu penghukum? Kita bisa lihat di sini ada beberapa. Jadi, penghukum itu biasanya ada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk ke hati. Jadi biasanya juga kalau kita menemukan seorang melanggar, kalau kita di penghukum biasanya bilang, kenapa kamu terlambat? Oh, karena kamu terlambat, kamu kena penghukum. Oh, kamu terhukum. Jadi dia cenderungnya penghukum itu karakteristiknya seperti ini. Nah, kira-kira bagaimana murid kalau menghadapi guru yang tipenya penghukum? Kita tanya kepada muridnya dulu. Nah, kalau kita menemukan guru yang seperti di atas karakternya, bagaimana perasaan Bapak? Sampai kalian belum? Akan memberikan jawaban. Kira-kira kalau dapat guru begini, kata-katanya, matanya melotot, marah-marah, bagaimana perasaan Bapak? Tidak senang. Kira-kira menyelesaikan masalah? Tidak. Ternyata katanya tidak menyelesaikan masalah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol berikutnya, yaitu si perempuan merasa bersalah. Buat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa begitu, Ki? Kan bahasa jadi seolah kata-katanya akan membuat anak-anak merasa bersalah. Tetapi tetap ada yang rasa tidak nyaman yang diberikan kepada murid tersebut. Nah, di sini katakan di posisi ini murid akan memiliki penyendirian yang buruk, ya, karena dia merasa bersalah tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya. Jadi tipe seperti ini membuat murid merasa bersalah. Jadi kita kenal begitu, kecewa sama kita mau diujian sama saya tidak terlambat, kan? Jadi ini adalah kita ada hubungan emosional dengan guru. Biasanya memang kalau kelebihannya kalau semua merasa bersalah itu akrab kita dengan guru. Didengar, tapi caranya itu kelas. Akhirnya teman-teman juga kalau kita mengecewakan orang yang kita suka kan timbul rasa bersalah ya. Sehingga anak berlalu belum tujuannya kita dibuku kenapa harus terlambat ya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, jadi mungkin kalau saya pribadi saya lebih banyak ada di posisi teman, ya. Jadi posisi teman ini ada kedekatan dengan murid, tapi nah dia kata-kata misalnya, sampai komentar apa yang telah kamu lakukan. Kemudian murid
merasa dikecewakan dan tidak mulai total. Ini mungkin timbul adalah murid hanya akan menunjukkan untuk guru tertentu. Ya, jadi kalau guru ada di posisi teman, maka murid itu biasanya cenderung itu kan guru yang tidak suka kan. Kadang kan ada yang dek dan misalkan saya kalau itu bukan begini. Tapi ada dek nggak suka gitu, dek anda langsung kawet, karena guru berhasil berada pada posisi sebagai teman. Tapi karena saking sebagai temannya, terkadang guru melakukan tindakan yang kebablasan, saking terlalu akrabnya. Jadi posisi teman ini baik juga, tapi tadi dikatakan ada positifnya, ada negatifnya. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah pemantau. Nah, pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas segala berlaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Biasanya posisi pemantau ini banyak kita kerjakan apabila misalnya ada program yang kita dapatkan. Ya, jadi kita mengawasi kelas mereka. Biasanya ada catatan-catatan kita buat, ada sanksi-sanksi yang kita berikan apabila mereka melakukan tindakan. Kemudian yang kelima adalah posisi yang tertinggi adalah posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, kira-kira teman-teman guru sekalian, di mana posisi kontrol sekarang yang dominan? Kalau ibu kira-kira di mana posisi kontrol yang sering kita terapkan di siswa? Kalau saya mungkin sekarang Bu berada di posisi teman. Betul ya. Kalau Bu Arwin, untuk saat ini kira-kira posisi kontrol tadi siswa itu ada di posisi nomor berapa? Kalau saya pun untuk teman saya dibuat berasa bersama. Di pembuat berasa bersalah. Kalau Ibu Dian, kira-kira kita di posisi kontrol ini ada di posisi keberapa? Posisi teman. Bu Tika? Jadi kebanyakan daripada kita bisa kita mengambil kesimpulan bahwa kita masih ada di posisi kontrol teman. Kita belum ada di posisi tertinggi pemantau atau manajer. Sementara yang diharapkan daripada kurikulum merdeka itu penerapan segitiga restitusi adalah guru berada di posisi manajer. Jadi saya pribadi pun begitu, masih banyak yang harus terus belajar karena kita rata-rata masih ada di posisi teman. Tapi itu sudah luar biasa daripada posisi penghukum ya. Jadi penghukum lebih diktator kayaknya lebih radikal ya. Diharapkan setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol ini, kita bisa memperbaiki diri, kita bisa masuk sama-sama ke posisi kontrol manajer. Jadi ada posisi kontrol tertinggi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, sebenarnya kenapa kita selalu diharapkan untuk bisa menduduki posisi kontrol manajer? Karena diharapkan kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh siswa kita. Jadi bukan hanya seperti materi sebelumnya, bukan hanya kita sekedar memberikan hukuman, bukan hanya kita sekedar memberikan konsekuensi, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kepada murid itu dan murid mengambil pembelajaran dari tindakan yang mereka lakukan. Jadi sama masih berhubungan terus kembali dengan motivasi tadi. Diharapkan bahwa dengan anak-anak murid menyadari kesalahannya, motivasi di diri mereka yang awalnya mungkin hanya karena takut, tapi
melakukan tindakan karena takut terhadap hukuman dan sebagainya, berubah menjadi keyakinan terhadap nilai diri mereka akan nilai-nilai positif yang mereka percayai. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Pertama, penstabilikan identitas. Kalimat yang biasa kita gunakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Jadi biasanya kalau kita melakukan tindakan, kita stabilkan dulu keadaan siswa kita, murid kita. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Biasanya muncul kata-kata, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Atau yang kedua, adakah cara yang lebih baik, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Biasanya kalimat-kalimat yang bisa kita tanyakan kepada murid, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, ya, mengacu tadi kepada praktek pembuatan keyakinan kelas yang sudah kita lakukan. Misalnya tadi menghargai, ya, menghormati orang lain. Kemudian pertanyaan kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Untuk lebih jelasnya, mari kita menyimak video praktek daripada penerapan segitiga restitusi ini. Dari praktek tadi kita bisa lihat bahwa untuk kegiatan menstabilkan keadaan, rasa bersalah siswa itu kita jadi di dalam segitiga restitusi tadi itu yang pertama kita akan menstabilkan identitas. Jadi kita berusaha mengembalikan rasa bersalah anak itu bahwa ya ternyata yang dilakukan ini bisa dimaafkan. Jadi kita stabilkan keadaan anak-anak yang awalnya tadi merasa bersalah sekali, kita stabilkan kondisinya dulu, stabilkan keadaan emosinya supaya dia bisa lebih terbuka, menerima bahwa ya ternyata sebagai manusia biasa berbuat kesalahan itu adalah wajar. Yang salah adalah tidak berusaha memperbaiki kesalahan yang tadi buat. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita harus memvalidasi kepada anak apakah tindakan mereka ini salah. Jadi anak ini memang harus menyadari bahwa tindakan yang telah mereka lakukan itu adalah salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dan di sini kita arahkan mereka, kira-kira kalau kesalahanmu seperti ini, apa yang akan kamu lakukan supaya kesalahan itu tidak berulang. Jadi kita harapkan di segitiga restitusi ini anak-anak sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan mereka. Jadi kalau misalnya tadi contohnya dia tidak pakai baju seragam karena dia tujuannya, kita tanyakan kira-kira apa yang akan kamu lakukan. Karena biasa anak itu memiliki solusi sebenarnya terhadap masalahnya. Cuman terkadang kita dulu tadi karena kita posisi kontrolnya bukan di manajer, kita di teman. Terkadang keputusan hukuman yang kita berikan kepada anak atau keputusan pemberian solusi kepada masalah siswa itu
selalu kita yang merasa benar, ya. Kita menganggap bahwa penyelesaian masalah mereka itu kita benar memberikan jawaban itu, bahwa misalnya makanya kalau punya bahwa juga begini. Padahal sebenarnya anak murid memiliki solusi sendiri. Jadi dengan harapan dari studi positif ini, anak-anak bisa menumbuhkan nilai positif yang ada pada diri mereka, akhirnya nanti mengarah kepada disiplin positif, dan akhirnya di sekolah atau kelas terbangun yang namanya budaya positif. Serasa cukup pemaparan saya hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi pemaparan dari Ibu Hasmawati mengenai budaya positif, di mana dapat pelajaran yang luar biasa dari Ibu mengenai disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Tidak terasa kita berada di penghujung acara, di mana akan ditutup oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili beliau. Kepada Bapak saya persilakan. Yang diberikan, alhamdulillah tadi sudah dipaparkan kegiatan diseminasi modul 1.4, yaitu temanya budaya positif oleh Ibu Hasmawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Takalar. Semoga apa yang beliau sampaikan pada kita adalah ilmu yang bermanfaat yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kepada kita semua guru-guru yang menghadapi proses pembelajaran dengan karakter siswa yang berbeda-beda. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Hasmawati sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Takalar bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu resmi yang memfasilitasi saya hari ini untuk melakukan kelasnya, untuk melakukan praktek penyusunan keyakinan kelas. Jadi anak-anakku sekalian, di kesempatan kali ini kita akan membuat yang namanya sama-sama menyusun latihan, menyusun yang namanya keyakinan kelas. Pasti kalian bertanya, Ibu, apa Ibu bedanya dengan kesepakatan kelas? Ya, pernah dengar yang namanya kesepakatan kelas ya? Selalu kita buat yang namanya kesepakatan kelas. Kali ini kita akan menyusun yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan positif yang sama-sama kita berlaku universal, yang sama-sama kita yakini. Kalau di sekarang ini nilai-nilai kebajikan universal yang melekat kepada anak-anakku sekalian dengan kurikulum merdeka adalah profil pelajar Pancasila, yaitu ada yang namanya beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, berkebinekaan global, kemudian berdaya, bernalar kritis, kemudian kreatif. Nah, baiklah. Akan kita kembangkan nanti adalah nilai kebajikan yang menurut kajian Dewantara maupun yang dosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar mengontrol diri dan dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Kenapa kita harus memakai helm pada saat mengendarai kendaraan? Jadi
Dinas tadi kecelakaan. Apalagi menghindari bilang ya. Jadi inilah yang disebut dengan yang namanya keyakinan. Kenapa kita memakai helm? Supaya ada di situ unsur keselamatan. Bukan lagi karena nanti dibilang berarti kalau kita masih mengatakan nanti dibilang berarti apa di situ nilai keyakinannya kira-kira keselamatan ya, keselamatan. Apalagi nanti ada polisi, jadi kenapa kita memakai helm? Supaya selamat dalam berkendara. Inilah yang akan kita susun nanti di kelas dengan melalui game yang namanya bukan tugas murid, tugas guru, bukan tugas guru, bukan tugas murid. Diulangi dulu, tugas guru, tugas murid, bukan tugas guru, bukan tugas murid. Baiklah, bagaimana aturan lainnya? Jadi anak-anakku sekalian, menulis di atas kira-kira tugas murid itu apa? Nah, coba ke depan satu orang yang gantian tuliskan. Bagas dulu. Tugas murid kira-kira apa? Belajar. Belajar. Selanjutnya, saya belajarin. Tugas murid Alif ke depan catat. Apa kira-kira tugas murid selain belajar lagi? Silakan. Mengerjakan tugas, mengerjakan Oke, silakan. Kita. Tugas murid. Apa sisa? Jadi kita akan sama-sama menyusun yang namanya keyakinan kelas ya. Apalagi kira-kira tugas murid menghargai guru. Oke, silakan Pak Nurul. Menghargai guru ya, boleh silakan. Tulis di atas. Oke, selanjutnya apa lagi? Sipil. Oke, ada lagi yang lain? Satu lagi, siapa lagi? Oke, silakan. Indra. Lihat kelas. Nah, selanjutnya bukan tugas murid. Yang lain. Oke, silakan Fitri. Bukan tugas murid. Mengajar betul ya, jadi bukan tugasnya murid itu mengajar. Selanjutnya siapa lagi? Lagi? Silakan. Bukan tugas guru, bukan tugas murid. Bukan tugas murid. Nah, betul menjadi pembina upacara. Selanjutnya, lihat dulu ya. Lagi. Siapa lagi? Ya oke, Ardiani, silahkan.
Oke, memberikan nilai. Selanjutnya siapa lagi? Dua lagi. Murni. Apa lagi Murni yang bukan tugasnya murid? Ya, memberi hukuman, memberi tugas, betul. Dia tahu bukan tugasnya murid itu memberi tugas, betul. Memberi tugas. Oke, siapa lagi? Setelah Murni, satu orang lagi. Siapa? Intan atau Reski? Ya boleh silakan. Akbar. Siapa? Siapa lagi? Ayo Akbar. Nama pernah. Masih nambah kita masih ada tugas berikutnya. Siapa lagi? Oke, silakan. Mariam. Betul, memberikan hukuman. Cerdas sekali ya. Oke, Kak. Berapa? Tadi. Oke, tadi anak-anak kalian sudah menulis tugas murid, bukan tugas murid. Tugas murid belajar yang tekun dan rajin. Tugas murid mengerjakan tugas. Tugas murid menghargai guru. Tugas murid patuh kepada guru. Tugas murid menjaga kebersihan kelas. Oke. Selanjutnya, bukan tugas murid. Pertama, mengajar. Bukan tugas murid. Yang kedua, menjadi pembina betul. Kemudian yang ketiga, memberikan nilai. Keempat, memberi tugas. Kelima, memberikan hukuman. Oke. Jadi setelah tadi tugas murid bukan tugas murid, sekarang kita masuk kepada tugas guru bukan tugas guru. Kalau ini kita minta kakak-kakak ini calon guru untuk menuliskan kira-kira tugas guru apa? Ngajar. Apa lagi? Mendidik. Dia tahu mendidik. Pintar. Siapa itu? Siapa? Bagas calon guru itu tahu calon guru. Dosen. Amin, calon dosen. Mengajar, mendidik, ya mengisi rambut. Memberi nasihat. Dia tahu memberi nasihat. Berbuat. Nah, sudah begitu kayaknya. Ya, selanjutnya kita minta Ibu Andi untuk memberikan yang bukan tugas guru ya. Menghukum. Ya, bukan tugas guru. Ya, menghukum. Apalagi? Bukan tugas guru. Beri sanksi. Ya, memberi sanksi. Membersihkan. Guru juga harus membersihkan. Guru harus memberi contoh membersihkan juga. Ya, bukan tugas guru. Menghukum. Membereskan, menyediakan buku bagi siswa ya, menyediakan buku tulis siswa. Bukan kepada sekolahnya, bukan kepada guru, menyediakan alat tulisnya siswa. Menggombal-gombal provokator itu. Tidak mencampuri. Membedakan. Menyediakan alat tulis siswa. Bukan tugas atau kan? Ya, menyediakan. Kira-kira apa lagi yang bukan tugasnya itu? Membersihkan kelas kan? Bukan tugasnya guru. Apa lagi? Menjadi ketua kelas. Menjadi ketua kelas. Ya, bukan. Ya, menjadi ketua kelas. Yang terakhir. Oke. Setelah kita selesai tadi,
Nah, sekarang kita akan lanjut kepada menyusun keyakinan kelasnya. Kita ya sudah jelas tugas guru dan bukan tugas guru. Dari sini kita bisa melihat ya bahwa ada kaitan ternyata kalau membersihkan, menjaga kebersihan itu adalah sebagai gerak ya. Jadi kebersihan itu bisa kita jadikan sebuah keyakinan. Keselamatan bisa kita jadikan sebagai keyakinan dalam kelas kita. Jadi selanjutnya kita akan masuk kepada tabel Y. Datang tepat waktu. Tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Kemudian tampak seperti menyapa teman dan duduk setiap hari. Tidak tampak seperti adu kepada teman dan guru. Oke, kita akan lakukan kegiatan ini ya. Jadi saya tuliskan dulu tampak seperti, tidak tampak seperti. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Kira-kira siapa yang mau menuliskan misalnya sikap, rasa kita pilih sikap hormat ya. Oke, siapa yang mau menuliskan di atas sikap hormat ya? Pak Akbar, silakan. Kira-kira apa? Memberi salam. Oh, contohnya memberi salam. Iya. Menghormati guru. Kenapa guru dengan salam? Ya, memberi salam ya. Oke, siapa lagi? Ya, Bagas. Memberi salam, betul. Memberi salam. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, betul. Waalaikumsalam. Siapa lagi yang belum pernah naik? Alif ya namanya Alif. Apa Alif? Memberi salam Alif. Setelah memberi salam apa lagi kira-kira yang tampak seperti kalau hormat? Anu apa boleh? Meminta izin kalau menggunakan barang teman. Atau meminta izin kepada guru kalau mau telepon. Saya Bu. Permisi. Ya, permisi kalau ada. Ya, permisi. Minta izin kalau ini keluar kelas. Ya, minta izin kalau ini keluar kelas. Ya, permisi. Minta izin ya. Permisi, betul. Tabe Bu. Ya, kalau lewat ya boleh. Ada tabe. Permisi. Tabe. Betul. Yang harus dilestarikan. Ya, minta izin. Minta izin meninggalkan kelas. Oke. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Oke. Silakan ini lagi. Tidak tampak. Tidak tampak. Oh, ya, oke. Sopan dalam berbicara. Dari polos. Dari polos ya. Sekarang tidak tampak seperti. Jadi kalau hormat kepada guru tidak tampak seperti apa kira-kira acuh kepada guru. Kepada guru apa? Siapa? Apa tadi kan? Coba siapa yang bisa? Kita lagi ke depan. Ya, boleh. Nina. Ya, boleh.
Jadi seolah-olah dianggap guru itu tidak ada saja di depannya, aku nggak biasa kepada guru. Selanjutnya, siapa lagi nak? Tidak tampak seperti kalau mau bersalah, apalagi ceritanya kalau acu tak acu ya. Makan dalam kelas. Terlihat tidak boleh. Apa artinya di sini tidak sopan ya? Ini boleh sopan dalam bertindak sopan. Berarti di sini makan dalam kelas boleh. Silakan. Rehan. Ya. Apa Rehan? Mau bantah betul, mau bantah. Nah, sekarang siapa lagi yang tidak tampak seperti yang selanjutnya? Oke, silakan. Katika. Katia, mana Katia? Nah, sebentar Katia. Katia. Kalau ini harus dilihat dulu Katia. Katia. Iza, koi. Wah. Wah, iza, koi. Melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan pertama, tugas murid bukan tugas murid, tugas guru bukan tugas murid. Jadi saya bilang tugas murid bukan tugas murid, tugas guru bukan tugas guru. Selanjutnya, tampak seperti kita juga tadi sudah membuat tabelin ya, jadi terdengar, terlihat, berperilaku. Terima kasih banyak anak-anakku sekalian atas kerjasamanya. Jadi kedepannya semoga kita bisa sama-sama membuat keyakinan kelas yang akan memberikan dampak positif, terbangunnya disiplin positif kepada anak-anakku sekalian untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Dengan adanya budaya positif di sekolah, saya yakin ada rasa aman, ada rasa nyaman untuk anak-anakku sekalian belajar ya. Kalau kita ada dalam keadaan nyaman, aman, bahagia, tenang, pasti pembelajaran akan lebih mudah kita pahami. Terima kasih Bu Andi telah memberikan kesempatan saya di kelasnya untuk mempraktikkan bagaimana menyusun sebuah keyakinan kelas. Mohon maaf anak-anakku apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.